Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pada pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang menguatkan iman percaya kita. Amin. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini buat kasih anugerah Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami percaya ada anugerah yang baru bagi kami, ada berkat yang baru. Dan biarlah firman-Mu hari ini dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita baru dari renungan kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema bagi kita hari ini kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi. Saya baca dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat. Sepertinya mereka sudah sepakat untuk menanyakan sesuatu kepada Yesus. Dan mereka bertanya, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi sekarang dan memulihkan kami sebagai bangsa yang merdeka? Apakah Engkau mau membebaskan kami dari penjajahan Romawi sekarang? Itulah yang mereka tanyakan kepada Yesus. Murid-murid mengira bahwa kekuasaan Tuhan Yesus akan nyata dalam sebuah kerajaan politik. Sebuah kerajaan yang akan mengguncang kekuasaan Romawi. Itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Dan itulah yang menjadi kerinduan mereka juga. Namun kekuasaan yang Tuhan berikan bukan saja mengguncangkan kerajaan Romawi, tetapi juga kerajaan iblis. Kekuasaan Tuhan tidak dibatasi hanya memulihkan kerajaan bagi Israel, tetapi Tuhan ingin kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kuasa Allah sampai ke ujung bumi. Dan kuasa itu tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi kuasa itu diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Dikatakan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa seperti apa? Dikatakan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Ada satu tugas yang diamanatkan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya, yaitu untuk menjadi saksi, untuk bersaksi. Tugas menjadi saksi atau tugas bersaksi untuk kerajaan Allah, dan juga bersaksi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tugas yang tidak mudah, maka kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus dikatakan, maka orang-orang percaya diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Ada karunia yang berhubungan dengan manusia, itu berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia membedakan roh. Ada juga karunia yang berhubungan dengan mulut, bernubuat.
berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada karunia yang berhubungan dengan kuasa. Apa itu? Mujizat, kesembuhan, iman. Dan itu akan menyertai orang-orang yang percaya di dalam memberitakan Injil, di dalam menjadi saksi Tuhan. Ini satu tugas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksi. Amin. Alkitab mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi Tuhan berikan kuasa untuk bersaksi. Mari kita rindu dengan kuasa Tuhan, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Amin. Tujuan dari kuasa itu adalah untuk bersaksi. Sebab kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin hanya menyelamatkan satu bangsa, hanya menyelamatkan bangsa Israel saja. Tapi Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Semua manusia harus mendengarkan Injil. Semua manusia butuh Injil, butuh keselamatan yang dari Tuhan. Maka itu Tuhan menugaskan kita menjadi saksinya, supaya kita menjadi saksi Tuhan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita. Dan biar kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Dan Tuhan pasti memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang mau menerima panggilan Tuhan ini. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Menjadi kerinduan Tuhan Yesus, kiranya kami boleh mengerjakannya oleh karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.